Berdalih tak rela rumah milik keluarganya di Desa Jogosatru, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ini dibeli oleh orang lain, MR melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Dari rekaman kamera CCTV, ia rutin membuang berbagai benda ke pintu gerbang mantan rumah adiknya tersebut yang sekarang dimiliki oleh Wiwik Winarti. Mulai dari sampah, air seni hingga yang paling menjijikan adalah kotoran manusia. Bahkan MR juga seringkali menyiramkan air kotoran atau air seni jika ada anggota keluarga Wiwik sedang melintas di depan rumahnya. Aksi tak terpuji ini diketahui juga sudah berlangsung bertahun-tahun. Bukan tinggal diam, Wiwik pernah melaporkan aksi tak terpuji MR ini ke pengurus kampung. Upaya mediasi juga sudah pernah dilakukan, namun ulah MR yang membuang berbagai kotoran ke rumah Wiwik tetap berlangsung. Kalau dilihat dari CCTV-nya itu kalau mau melempar itu lihat dulu, itu ada, lihat dulu gini, kalau tidak ada orang baru jam berapa Bu perkiraan untuk waktu? Oh kalau membuang tuh, kalau pagi subuh itu 4:30, habis subuh itu saya kalau habis subuhan itu belanja 4:30 sudah, itu saya lihat dari daun, ya Allah, wis mulai dari sini aja baunya sudah macam-macam. Astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah kita saksikan video yang menunjukkan bagaimana perilaku tetangga. Bahwasanya dalam kejadian ini, tetangga ini telah bertahun-tahun, bahkan dikatakan juga sampai 6 tahun, melempari air kencing, segala sesuatu yang kotor, sampah, bahkan sampai kotoran manusia. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah jaga kita dari orang-orang yang seperti ini. Dan betapa meruginya orang yang berbuat seperti ini. Pada hakikatnya, dia tetangga yang tidak baik, dialah yang akan merugi. Karena segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia itu dicatat oleh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, raqib, dan atid. Bukan hanya perbuatannya, melainkan sampai ucapan yang paling kecil mendetail pun akan senantiasa tercatat dan tidak akan pernah luput. Dan tadi dalam video bahwasanya dikatakan kejadian itu bahkan sekitar jam 4:30 subuh. Allahu Akbar. Bukannya kita bangun, mungkin jikalau subuhnya belum azan atau belum tiba waktu subuh, mungkin kita bisa gunakan dengan sholat tahajud, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu itu adalah waktu yang terbaik. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Akan tetapi orang-orang yang hatinya kotor, orang-orang yang hatinya memiliki kedengkian yang sangat luar biasa, yang sangat akut penyakit ini, justru waktu yang terbaik itu bukan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan untuk mencari kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadu billah. Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita sedikit mengulas terkait adab-adab bertetangga sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat mulia Abdullah bin Umar dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qala berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Malaikat Jibril alaihi salatu wasallam senantiasa berwasiat kepadaku, maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkait berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga pun akan mendapatkan waris. Hadis muttafaqun alaihi. Allahu Akbar. Kita ketahui bahwasanya waris hanya diberikan kepada keluarga. Dan perkara waris ini adalah perkara yang sensitif. Ya. Harta yang dibagikan hanya kepada orang-orang yang berhak mendapatkan waris. Akan tetapi karena saking seringnya Malaikat Jibril alaihissalam, kita kenal bahwasanya Malaikat Jibril adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan wahyu, yang sering bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Maka Rasulullah pun mengira karena saking seringnya Malaikat Jibril berwasiat agar berbuat baik kepada tetangga, sehingga beliau pun menyangka harta waris pun dibagikan kepada mereka. Allahu Akbar. Maka oleh karena itu, ini adalah kabar, informasi untuk kita semua agar kita berbuat baik. Allahu Akbar. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan,
An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ashabi indallah khairuhum li sahibihi wa khairu jirani indallah khairuhum li jarihi rawahu Tirmidzi. Dari sahabat mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya teman di sisi Allah adalah mereka yang berbuat baik kepada teman-temannya. Dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah adalah mereka yang senantiasa berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Maka jadilah kita sebagai tetangga yang baik, tetangga yang saling memahami, bukan justru saling memusuhi, bukan justru saling syirik mensyiriki, hasud, waliyadzubillah. Ya. Perkara kecil saja. Mungkin terkadang kita memiliki tetangga yang sedang pergi, sedangkan dia masih memiliki jemuran. Ketika hujan, silakan angkatkan. Jangan pernah merasa rugi. Karena sesungguhnya semua itu ada timbangannya, ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh kecilnya mungkin ketika kita bertetangga, mungkin tetangga kita sedang menjemur, kemudian dia sedang tidak ada. Kemudian mungkin hujan akan turun, maka silakan angkat. Ya, diangkat jemuran itu. Tidak ada ruginya, mungkin hanya membutuhkan tenaga yang sedikit. Allahu Akbar. Jangan pernah merasa rugi karena semuanya ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebalikan itu akan berbalik kepada kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Jikalau kita berbuat baik, pada hakikatnya berbuat baik untuk diri kita sendiri. Maksudnya kebaikan itu akan berbalik kepada kita. Dan apabila sebaliknya kita berbuat buruk kepada tetangga kita, maka keburukan itu pun akan berbalik kepada kita. Dan dalam riwayat lain pun dikatakan an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna imannya seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Muttafaqun alaihi. Allahu Akbar. Di sini jelas-jelas ditegaskan oleh Rasulullah SAW tidak sempurna iman kita sampai kita mencintai tetangga kita, saudara kita. Walaupun mungkin tetangga kita ini bukan dari agama yang sama, bukan muslim, maka tetap kita harus mencintainya, kita harus menghormatinya, kita harus membantunya tatkala ia membutuhkan. Itulah akhlak Islam. Islam mengajarkan kita untuk saling membantu, untuk saling mencintai, untuk saling menolong. Allahu Akbar. Karena semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya tetangga, justru kita umat Islam berbuat baik kepada hewan-hewan, menjaga pepohonan dan lain-lainnya. Dan dalam riwayat yang lainnya pula dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rawahul Bukhari. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman, siapa yang mengatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir, maka jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Allahu Akbar. Yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Dan yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Jikalau tidak mampu berkata yang baik, maka diam saja. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allahu Akbar. Jikalau memang kita memiliki tetangga, kita berbuat baik. Jangan sampai menyakitinya. Apalagi tetangga kita mungkin bertamu, kita memuliakan dia. Atau mungkin, Masya Allah, kita ada sesuatu yang sedikit mengganjal kepada tetangga kita. Maka, falyakul khairan aw liyasmut. Berikan nasihat silakan dengan kata-kata yang baik, dengan sopan santun. Allahu Akbar. Kita jaga benar-benar kedamaian, kerukunan kita. Jika tidak mampu, maka bersabarlah. Maka bersabarlah. Karena sebagaimana dahulu pun pernah ada kisah, di sini dikisahkan, bisa saja kisah ini adalah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, dan dikatakan juga riwayat lain adalah Imam Hasan al-Basri. Yang mana beliau ini Masya Allah memiliki tetangga, rumahnya itu ke atas. Ya. Yang bawah itu Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hasan al-Basri, di atasnya adalah seorang pendeta. Insya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal atau di sini Imam Hasan al-Basri, beliau senantiasa berbuat baik kepada tetangganya. Sampai suatu ketika beliau sakit dan dikunjungi oleh tetangga yang pendeta ini yang di atas. Ya.
tidak akan terjadi seperti ini dalam artian tetangganya sampai mengunjungi tetangganya lagi kecuali memang ia memiliki perbuatan yang baik, akhlak yang mulia, adab yang sangat baik kepada tetangganya. Maka ketika dikunjungi oleh pendeta ini, dilihat ternyata di dalam rumahnya ada air yang menetes dari atasnya dan bau sekali. Bau sekali. Ketika dikatakan, wahai imam, ini apa? Dikatakan, ini adalah air dari rumahmu, wahai saudaraku. Allahu Akbar. Maka baru sadar bahwasanya air itu berasal dari kamar mandinya. Allahu Akbar. Sudah berapa lama kejadian ini, wahai imam? Ternyata sudah hampir 20 tahun. Maka ketika itu pun karena adab akhlaknya beliau, pendeta itu pun masuk Islam. Allahu Akbar walillah. Inilah adab. Bahkan kisahnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ketika memiliki tetangga yang memang sukanya main musik sehingga mengganggu Imam Abu Hanifah. Tetapi beliau senantiasa berbuat baik, senantiasa sabar. Jika kalau bisa sabar, silakan sabar saja. Karena semuanya ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika memang di situ merasa terganggu, mungkin tidak bisa dibiarkan begitu saja, maka bicarakan baik-baik, berunding ya, atau melakukan langkah-langkah yang setidaknya bisa mengingatkan seperti itu. Tapi tentunya tidak ada dendam di antara semuanya. Allahu Akbar walillaham. Maka ketika itu ternyata seorang laki-laki tadi yang senantiasa main musik keras-keras di samping rumahnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau ditangkap polisi ya, karena suatu masalah. Kemudian Imam Abu Hanifah mendatangi kantor polisi itu dan menjadi jaminan ya untuk dibebaskannya tetangganya itu. Maka ketika itu tetangganya itu pun menjadi muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Inilah kisah-kisah tentang tetangga-tetangga lainnya. Jangan sampai kita memiliki gesekan dengan tetangga. Karena sesungguhnya CCTV yang terbaik adalah tetangga kita. Maksudnya adalah apa? Ketika ada sesuatu yang mungkin bisa membahayakan, maka tetangga kita yang bisa menolong kita. Ketika mungkin kita memiliki masalah, kita bisa meminta tolong kepada tetangga kita. Mungkin ada tetangga yang tidak baik, tapi tidak sedikit tetangga yang masih baik. Dan dalam riwayat lain pun dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sampai-sampai beliau bersumpah, demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Ini yang mengatakan Rasulullah berarti tidak main-main. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa sampai engkau bersumpah 2 kali? Siapa yang tidak sempurna imannya? Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan, alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu, yang mana tetangga itu tidak merasa nyaman karena gangguan tetangga yang lain. Allahu Akbar. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Apalagi kita, posisi kita, ya. Jikalau kita terganggu dengan tetangga kita, maka tadilah langkah-langkahnya. Kita berusaha memperbaiki, menegur dengan baik-baik, mungkin dengan pemerintah setempat dan lain-lainnya. Ya, jikalau misalkan tetangga kita yang berbuat baik, maka kita pun harus berbuat baik. Jangan justru kita yang tidak berbuat baik. Jangan sampai seperti itu. Mungkin kita sengaja nyetel musik besar-besar, atau mungkin sengaja membuat kegaduhan sehingga tetangga kita pun merasa terganggu. Jangan sampai seperti itu. Karena ancamannya besar, ancamannya sangat keras. Waliyadzubillah, jangan sampai seperti itu. Apalagi ada pendatang-pendatang dari daerah lain ya. Kita anggap mereka saudara, jangan kita selalu menganggapnya oh ini pendatang. Jangan sampai seperti itu. Semuanya adalah saudara kita. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan kita memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepadanya. Masya Allah, betapa bahagianya, betapa senangnya tatkala sesama tetangga saling mencintai, saling tolong-menolong, saling memahami, saling menghargai, saling mengerti. Allahu Akbar. Jadi kalau mungkin tetangga kita ada yang memiliki anak kecil, bayi, maka kita jangan sampai membuat kegaduhan, menyetel musik besar-besar dan lain-lainnya. Jadi kalau ada tetangga kita mungkin yang sedang membutuhkan pertolongan, maka bantulah semampu kita. Allahu Akbar, itulah kehidupan surga sebelum surga. Dan untuk memperbaiki tali persaudaraan, mempererat tali persaudaraan, senantiasa kita saling memberikan hadiah. Tahadu tahabu, saling memberikan hadiah, maka niscaya kita pun akan saling mencintai. Dan jangan sampai jika ada pemberian tetangga kita mungkin kurang begitu menarik, jangan sampai kita meremehkan atau naudzubillah sampai mengucilkan atau menghina, jangan sampai. Bagaimana dalam riwayat dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya nisa al-muslimat la tahtakiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin, muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para muslimat, jangan sampai kalian menghina tetangga kalian. Maksudnya apa? Ketika ada pemberian kemudian kita merasa tidak enak atau mungkin pemberian biasa saja, tidak ada apa-apanya. Di situ dikatakan walau firsana syatin atau kuku kambing atau mungkin hal yang sangat kecil sekali. Jangan sampai kita meremehkannya. Tafakun alaihi. Dan dalam riwayat lain pun dikatakan An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Akhrajahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat atau memberikan nasihat kepada beliau. Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak makanan yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian perhatikanlah tetangganya, maksudnya bagikanlah. Hadis riwayat Imam Muslim. Di sini, jikalau kita tidak memiliki hal yang banyak pun, ya seperti misalkan tadi Abu Dzar, beliau memiliki masakan, ya di situ dalam riwayat dikatakan juga masakannya adalah kambing. Kemudian Rasulullah mengatakan untuk memperbanyak kuahnya. Kenapa? Karena bisa jadi aroma itu tercium pada tetangga kita. Ya mungkin tetangga kita sedang lapar juga. Maka silakan perbanyak kuahnya dan dibagi. Ya secara sedikit demi sedikit. Masya Allah indah sekali seperti itu. Jangan sampai justru kita menjadi tetangga yang pelit, yang bakhil, yang tidak pengertian, yang tidak mau menolong tetangga kita. Yang seperti itu. Dan ada akhlak mulia yang sangat luar biasa dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ila aqrabihima minki baban, rawahul Bukhari. Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini memiliki dua tetangga. Kemudian mana yang lebih baik aku memberikan hadiah kepadanya? Ya, karena ada dua tetangga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ila aqrabihima minki baban. Berikanlah hadiah itu kepada orang yang paling dekat pintunya. Maksudnya dia mungkin tetangganya yang paling dekat mana di antara rumah itu. Maka itulah. Kenapa? Karena dialah yang lebih tahu tentang keadaan kita. Dialah mungkin yang lebih mengenali siapa diri kita. Dan dia pun mengetahui keadaan kita seperti apa. Sebagaimana tadi, mungkin kita sedang masak, masakan yang enak, kemudian tercium, Masya Allah. Maka silakan berikanlah kepada tetangga yang lebih dekat itu. Itu jikalau kita memiliki hal yang terbatas. Tapi jikalau banyak, silakan bagi-bagi sebanyak-banyaknya. Kemudian riwayat yang terakhir adalah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amana bi man bata syab'ana wa jaruhu ja'i'un ila jambih wa huwa ya'lamu. Rawahu Tabrani. Dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna imannya kepadaku yang mana dia bermalam dalam keadaan kenyang, akan tetapi tetangganya dalam keadaan kelaparan, sedangkan tetangganya itu mengetahui kondisi tetangganya itu. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Allahu Akbar. Jangan sampai kita seperti itu. Kita mengetahui tetangga kita yang sedang membutuhkan, yang sedang kelaparan. Allahu Akbar. Tapi justru kita hanya enak-enak mengenyangkan perut kita, enak-enak menyantap makanan malam kita dengan berbagai lauk, dengan berbagai jenis masakan yang lezat-lezat, akan tetapi kita tidak memperhatikan tetangga kita seperti itu. Ada pertanyaan yang dilontarkan kepada Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Dikatakan, wahai Maulana, musik apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka beliau mengatakan, musik yang diharamkan adalah bunyi peraduan sendok dan garpumu ketika makan malam, sedangkan tetanggamu dalam keadaan kelaparan. Allahu Akbar. Jangan sampai kita seperti itu. Kita harus meningkatkan perhatian kita. Kita harus saling menolong. Walaupun mungkin tetangga kita belum bisa menolong kita, kita jangan pernah perhitungan. Jangan pernah berpikir dia saja tidak pernah menolong saya.
dia saja tidak pernah berbaik kepada saya. Jangan pernah seperti itu. Karena sesungguhnya walaupun hamba itu tidak membalas kebaikan kita, hamba itu tidak menolong kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan kebaikan hambanya. Sekecil apapun, sedikit apapun, baik buruknya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinilah setiap perbaikan kita, setiap kebaikan yang kita lakukan itu sesungguhnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, imma fid dunya, baik di dunia ataupun di akhirat, semuanya akan datang kebaikan itu untuk kita. Dan kebaikan itu akan senantiasa mengalir untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk keturunan-keturunan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan taufik kepada kita dengan senantiasa berbuat baik sampai kapanpun. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.